Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Sebelumnya kepada Ibu Septi selaku dosen pembimbing yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada teman-teman manajemen semester 6 di sini yang kita dapat bertemu di via online yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Muhammad Kabi Saifuddin, yang kedua ada Mbak Siti Mu'alimah, dan yang ketiga ada Mbak Tri Wulandari. Nah, dari kelompok 10 ini yang beranggotakan ada tiga orang ini ingin mempresentasikan tentang materi analisis fundamental adroki 3. Nah, nanti ada banyak hal yang kita akan bahas. Yang pertama ada business model, yang kedua ada revenue, net profit, dan yang terakhir ada rasio keuangan. Dari beberapa materi ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Untuk itu, untuk yang awal kita mulai dari Mbak Siti Mu'alimah terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bisnis model kegiatan usaha bergerak di bidang yaitu mining, batubara, servis jasa barang, listrik, logistik, line water, capital foundation. Sumber income-nya itu penjualan batubara. Segmen usaha Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, Australia. Pemilikan saham yaitu Adaro 43,91%. Karil Baril Thohir yaitu 6,19%. Masyarakat 49,91%. Revenue yaitu secara kuartal 3 mengalami kenaikan 26%. Diasumsikan kuartal 4 memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai ke tahun mengalami kenaikan 37,1%. Net profit yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 275,0%, dan jika dikali setahunkan menjadi 281%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan komoditas batu bara sehingga Adro mendapatkan profit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ima. Di sini ada aset. Aset yang merupakan semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam suatu uang. Dan di sini pun aset mengalami kenaikan sebesar 13,1%. Selanjutnya ada hutang. Hutang adalah suatu yang dipinjam baik berupa uang maupun barang. Hutang di sini mengalami kenaikan sebesar 17%. Dan yang terakhir ada modal. Modal yang biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Modal di sini mengalami kenaikan 10,8%. Selanjutnya ada rasio keuangan. NPM sama dengan 16,3%, mengalami kenaikan dari 5,87%. Dan EPS sama dengan 250 mengalami kenaikan dari 66%. Per sama dengan 7,26 kali mengalami penurunan dari 21,78%. BF 1932 dan PBF sama dengan 0,94. Dalam rasio keuangan pada 4 tahun terakhir ada saham Adro BF sama dengan lebih besar daripada 1, DR sama dengan lebih besar 1. ROE sama dengan 12,9%.
94%, ROA sama dengan 7,86%, harga saham 1.815 dan intrinsic value yaitu 2.000, dan yang terakhir ada MOS yaitu sebesar 10%. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kafid. Terima kasih kepada Mbak Ulan. Nah, dari banyak hal tadi, kesimpulannya adalah produk atau jasa oke karena mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. GCG oke karena tidak memiliki kasus hukum dan pemegang saham mayoritas. Revenue dan net profit oke karena mengalami kenaikan, dan liability oke karena DR di bawah 1. BF oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga BF-nya. Sektor oke karena tidak ada yang perlu kita konsen. ROE oke karena di atas 9%. MOS oke karena positif. Dividen oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Adro masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Total 11/11. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Dari saya mewakili kelompok ini atau kelompok 10. Banyak kurangnya, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mewakili dari kelompok ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.